Shalom Bapak Ibu yang kasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita bersama-sama membaca juga merenungi sebagian firman dari Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Engkau boleh memberikan waktu sejenak untuk kami semua membaca juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau boleh mengurapi setiap kami dengan roh kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca juga kami renungi bersama. Kami sudah siap Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan Engkau memimpin perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua menggunakan Alkitab terjemahan pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membacanya juga merenunginya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita berjumpa dengan banyak orang. Kita berelasi juga dengan banyak orang. Dan banyak hal yang kita bicarakan dengan orang-orang sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berelasi dengan banyak orang dan ketika kita memiliki banyak cerita untuk dibagikan, kita terkadang semakin menjadi kenal dengan orang itu, kita semakin punya relasi yang baik, dan tidak jarang pula ketika kita mempunyai sahabat, kita mempunyai rekan, kita ada keinginan untuk bersama dengan dia, untuk keluar bersama, berlibur bersama, berpelayanan bersama, ataupun bekerja bersama. Dan di dalam relasi itu, Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kita yang mengatakan janji atau membagikan kisah kita atau saling berbagi kehidupan. Namun, tidak jarang pula Bapak Ibu, relasi yang indah antara kita dengan rekan-rekan kita, dengan saudara dan sahabat kita, dapat ternodai oleh satu hal kecil yang kita rasa itu sepele sekali. Kita bicara soal kejujuran. Bapak Ibu, ketika dahulu saya sekolah,
Ketika saya masih duduk di bangku jenjang SD, SMP, dan SMA, ada momen di mana ketika itu saya lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya. Ketika itu saya beralasan banyak hal. Pak, Bu, saya tidak mengerjakan tugas karena saya ada latihan, ada ini, ada itu. Namun Bapak Ibu, nyatanya ketika saya berbicara demikian, guru saya tidak semerta-merta percaya. Mereka bertanya, semestinya saya sebagai seorang pelajar bisa mengatur waktu, saya bisa memperhitungkan kapan saya mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ada salah satu guru saya yang bertanya, "Kamu serius karena terlalu sibuk atau ada alasan lain?" Dan ketika itu saya menjawab, "Bu, sebenarnya saya lupa. Kemarin saya sudah mau mengerjakan tetapi saya kelupaan." Dan Bapak Ibu, apa respon dari guru saya? Respon dari guru saya ini tentu sangat di luar ekspektasi saya atau di luar pikiran saya. Yang beliau lakukan hanyalah berkata demikian. Oke, kalau kamu lupa, kamu sekarang boleh kerjakan, nanti dikumpulkan ya. Awalnya saya berpikir, saya akan dimarahin nih. Saya akan dihukum. Tapi ternyata tidak. Ternyata guru saya itu menjelaskan bahwa PR yang beliau berikan kepada saya adalah bahan untuk saya berlatih. Bukan masalah dikumpulkannya atau hukumannya, tetapi saya harus tetap mengerjakan agar saya bisa memahami proses belajar bahwa oh, proses belajar itunya begini-begini. Yang sedang saya pelajari ini. Jadi jika saya ngeyel, berkata saya sibuk atau berkata saya nyontek, itu justru mendukakan guru saya karena yang guru saya mau bukan pekerjaan saya yang selesai begitu saja, tetapi saya mengerti menjalankan pekerjaan itu dengan teliti, dengan telaten, dan saya paham apa yang sedang saya kerjakan. Di situ saya baru mengerti bahwa fungsi PR yang digunakan oleh para guru untuk murid-muridnya, salah satunya adalah digunakan untuk kita belajar dan mengerti akan materi yang kita pelajari. Dan ketika saya jujur, saya diberi solusi oleh guru saya bahwa oke, kamu tidak perlu bohong lagi. Sekarang kamu bisa mengerjakan dan tidak perlu mendapat hukuman. Karena hukuman yang diberikan tidak akan sebanding dengan ilmu yang akan saya dapat ketika saya berani jujur dan berani mengerjakan ulang. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita menutup diri untuk berkata jujur, kita didorong oleh keinginan menyelamatkan diri, mengambil keuntungan dari suatu situasi. Termasuk ketika tadi saya lupa mengerjakan PR, saya berkata bohong. Saya berharap guru saya memberikan pengasihannya, merasa iba, tetapi saya tidak memahami sejatinya apa tujuan guru saya memberikan tugas tersebut. Tapi ketika saya berani jujur, saya bisa memahami kenapa saya diberi PR, kenapa saya harus jujur, kenapa saya harus mengerjakan kembali. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, hal itu kerap terjadi. Terkadang kita mengambil jalan untuk menyelamatkan diri kita, menganggap bahwa kalau kita berbohong, kita akan selamat. Termasuk di dalam kisah Ananias dan Safira. Ketika mereka menjual sebidang tanah, mungkin yang mereka pikirkan jika aku berbohong, jika aku hanya menyerahkan sebagiannya, sebagian yang lain akan aku gunakan untuk keperluan yang lain dan aku akan diuntungkan oleh hal itu. Padahal sejatinya ketika kita berbohong, kita tidak menyelamatkan diri kita. Kita hanya menunda diri kita untuk kerugian-kerugian yang jauh lebih besar. Memang ketika kita jujur terkadang tidak enak di kita untuk saat itu. Tetapi kejujuran itu akan menjadi buah yang manis pada akhirnya. Sebagai contoh Bapak Ibu ketika kita pergi ke dokter. Dokter selalu menekankan kepada kita, bicaralah yang jujur tentang keluhanmu. Terkadang kita merasa malu, mungkin ada di antara kita yang merasa malu untuk mengakui apa yang kita rasakan sekarang, atau kita merasa malu atas penyakit kita, atas sakit kita, kelemahan kita. Tetapi justru itulah yang akan menjadi bumerang untuk kita ketika kita tidak berani jujur kepada dokter.
Ketika kita berbicara memberikan kesaksian yang keliru, ketika kita sebenarnya kita sakit gigi dan demam, tapi kita hanya bilang demam, maka dokter hanya akan memberikan obat demam. Pada akhirnya sakit gigi kita akan terus-menerus semakin parah dan semakin merugikan kita. Beda ketika kita benar-benar mau jujur bahwa ya saya demam, saya sakit gigi, saya butuh obat, bagaimana menanganinya. Begitu juga dalam hidup kita yang lain, seperti Ananias dan Safira. Mungkin kelihatannya akan rugi ketika dia memberikan semua hasil penjualan tanahnya, tetapi justru ketika dia berkata hanya sebagian, berusaha dalam tanda kutip mengelabui para rasul kala itu, kerugian berikutnya yang jauh lebih besar diterima oleh Safira dan Ananias, yaitu mereka mati di tempat. Mereka bukan lagi membohongi manusia, tetapi mereka mendustai Allah, dikatakan di sana oleh Petrus. Demikian pula ketika kita bersaksi dusta kepada sesama kita, mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya kepada sesama kita, kita bukan hanya melukai diri kita, dan juga tidak hanya kita melukai relasi kita dengan sesama kita, tetapi juga kita mendukakan Allah. Karena Allah menekankan kepada kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang mau kita katakan hendaknya selaras dengan apa yang ada pada kita. Memang terkadang kejujuran itu sangat sulit, Bapak Ibu. Saya akui bersama, terkadang kejujuran itu sulit sekali. Tetapi satu kejujuran adalah awal kita untuk melangkah lebih panjang lagi. Dan satu kebohongan adalah langkah yang menghentikan kita. Mungkin sekarang kita aman, tetapi kita tidak tahu nantinya bagaimana. Maka dari itu Bapak Ibu untuk mengawali tahun, kita masih di tahun di bulan pertama tahun 2024, mari kita bersama-sama mengawali bahwa tahun ini aku akan bersikap menjadi lebih jujur, tidak hanya untuk diriku sendiri tetapi juga kepada sesamaku. Dan kejujuran itu pun tidak hanya kejujuran terhadap diri sendiri ataupun pada sesama, tetapi yang lebih utama adalah kejujuran kita kepada Allah. Ada satu lagu yang menarik Bapak Ibu yaitu dia hanya sejauh doa. Bahwa Tuhan kita, Allah kita, hanya sejauh doa Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, disitulah Allah ada. Dan doa kita adalah setiap karya yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Maka sangat tidak bijak ketika kita menutup diri, menahan diri untuk berkata jujur kepada Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kisah daripada Ananias dan Safira yang boleh mengingatkan pada setiap kami untuk berani bersikap jujur, berani berkata jujur, baik kepada sesama maupun kepada Engkau terutama ya Tuhan. Kami paham bahwa kami adalah manusia-manusia lemah Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan pada kami melalui roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami boleh terus dikuatkan, kami boleh dipulihkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang jujur dan juga setia pada kehendak firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.